pagi ya, biasanya ibadah doa pagi. Bukan datang ikut join ya dalam ibadah doa pagi hari Senin. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, bersyukur sekali ya. Tuhan berikan kepada kita kesempatan untuk kita boleh sama-sama beribadah, memuliakan nama Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami berterima kasih untuk sukacita yang ada di dalam setiap kami. Kami tahu Tuhan, keadaan mungkin boleh berjalan tidak sesuai dengan kehendak kami. Apa yang menjadi keinginan, yang menjadi harapan kami mungkin
Holy Spirit, come and touch our heart. We need you, Holy Spirit. We need you. I love you, Jesus. And I live to worship you, Lord. I live to worship you, Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat anugerah rahmat-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kasih sayang-Mu Tuhan yang berlimpah-limpah Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bisa ada sampai hari ini Tuhan. Semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Kami bisa hidup sampai hari ini. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Pada sore hari ini, Roh Kudus, Engkau yang menjelaskan sejelas-jelasnya firman yang akan disampaikan. Kuasa-Mu tidak pernah terbatas. Yang akan menjelaskan, yang akan menggerakkan setiap kami Tuhan. Untuk memenuhi panggilan-Mu Tuhan. Terima kasih, bukan dengan kuat dan gagah kami. Hanya karena Roh-Mu Tuhan yang ada di dalam kehidupan kami. Yang memampukan kami untuk melakukan segala perintah dan kehendak-Mu yang Kau mau kami lakukan Tuhan. Berkati Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, jemaat New Life. Ku percaya Tuhan, ada urapan yang dari tempat tinggi turun dalam nama Yesus. Ada roh yang luar biasa bekerja dalam pribadi lepas pribadi di tempat ini, yang akan membuat api itu berkobar-kobar untuk melayani Tuhan, untuk memenuhi panggilan yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, haleluya, haleluya. Segala hormat, kemuliaan, puji-pujian hanya layak bagi nama-Mu Tuhan. Bukan tentang siapapun di tempat ini, tapi hanya tentang Kristus yang akan ditinggikan selama-lamanya di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih untuk para pelayan-Mu yang dengan setia melayani-Mu pada hari ini. Kau memberkati mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang siap menerima firman, sama-sama dengan saya katakan, amin. Shalom, silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara. Apakah boleh maju-maju sedikit? Kayaknya jauh banget gitu kan. Boleh? Ayo, berkumpul kita ya. Ya. Saya percaya kita dalam keadaan yang luar biasa dahsyat dan mantap. Amin. Karena Tuhan kita begitu baik di dalam kehidupan kita. Nah, pada sore hari ini tema yang sama, pasti semua orang sudah hafal di luar kepala, ya kan? Mengasihi yang terhilang. Tema yang luar biasa ya. Saya waktu merenungkan tema ini, mengasihi yang terhilang, tema yang terakhir yang Bapak Gembala kita berikan ya buat kita, untuk kita sharingkan. Dan ini juga sebetulnya adalah isi hati Tuhan yang paling utama. Amin. Ya, kalau kita bilang mengasihi, itu bukan hanya berbicara tentang perasaan. Kita kalau mengasihi,
hanya dengan perasaan kita itu sangat-sangat terbatas. Sangat-sangat rapuh. Sangat-sangat gampang berubah. Ya, tetapi mengasihi yang di sini kita akan belajar ya. Mengasihi yang terang, mengasihi seperti apa? Waktu Yesus berbicara kepada Petrus, Yesus bertanya kepada Petrus, "Petrus, apakah engkau mengasihiku?" Petrus menjawab, "Ya, Tuhan, aku mengasihimu. Ya Rabi, ya, aku mengasihimu. Ya Guru, aku mengasihimu." Lalu jawab Tuhan apa? Tuhan nggak bilang, "Ya udah, kamu ngasihku kan? Ayo layani aku." Tuhan nggak pernah bilang kayak gitu. Waktu dia tanya Petrus sampai 3 kali, Petrus menjawab sama ya. "Ya Tuhan, aku mengasihimu." Jawaban dari Yesus, dia tidak pernah menjawab untuk melayani dirinya, tentang dirinya. Tetapi Yesus selalu berkata, "Kalau engkau mengasihiku, gembalakanlah domba-dombaku." Ya. Jadi sangat luar biasa kalau kita berbicara tentang mengasihi yang terhilang. Mengasihi sini, sekali lagi saya ulang, bukan tentang perasaan kita. Mengasihi di sini adalah tentang keputusan setiap kita. Komitmen setiap kita. Mengasihi adalah melayani. Amin. Ya, kita akan belajar dari Kisah Para Rasul 20 ayat yang 17 sampai ke 27 ya. Saya akan membagikan pada sore hari ini 1 M. Siapa yang mau 1 M di sini? Nggak ada ya? Udah ada lebih kayaknya ya. Ana udah 10 M ya Anu ya. 1 M dan 2 T. Lumayan lah ya. Pulang bawa 1 M dan 2 T. Siapa yang mau? Wih, semuanya mau. Hei, Leo nggak mau. Leo udah banyak duit katanya. Udah banyak, tabungan saya lebih banyak dari 2 T. Oke, kita akan gitu ya. Kisah Para Rasul 20 ayat 17. Kita akan baca. Yang pertama, ya kita akan baca. Saya selalu berusaha sungguh-sungguh melayani Tuhan Yesus. Tanpa menikahkan diri sebagai raja atas kalian. Dan saya mengajar kalian dengan banyak mencucurkan mata. Di samping itu saya mengalami banyak kesusahan karena rencana-rencana jahat orang Yahudi. Yang pertama yang bisa kita belajar, kalau kita berbicara tentang mengasihi yang terhilang, mengasihi jiwa-jiwa, melayani, kita mau belajar prinsip dari Paulus, Bapak Ibu Saudara, pada sore hari ini. Ya, ini saya ambil di Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke 19. Ya, dari versi terjemahan sederhana Indonesia ya. Yang pertama adalah melayani dengan sungguh-sungguh. Nah, kalau kita berbicara tentang mengasihi yang terhilang, itu kita sedang akan belajar untuk melayani dengan sungguh-sungguh. Dikatakan Paulus, saya selalu berusaha sungguh-sungguh melayani Tuhan Yesus. Bagaimana sih melayani dengan sungguh-sungguh itu? Melayani dengan sungguh-sungguh itu dia mengajar. Bukan hanya mengajar, tetapi mengajar dengan banyak mencucurkan air mata. Siapa di sini pernah belajar mengajar sampai mencucurkan air mata? Artinya apa? Bapak Ibu Saudara, artinya pasti di sini ada orang-orang yang diajar mungkin nggak mau diajar ya. Ada orang-orang yang mungkin nggak gampang ya untuk diajar. Makanya dia bilang untuk saya mengajar kalian dengan banyak mencucurkan air mata. Dikatakan. Ini melayani dengan sungguh-sungguh ya. Di samping itu saya mengalami banyak kesusahan karena rencana-rencana jahat orang Yahudi. Dalam pelayanan, Bapak Ibu Saudara, dalam kita nanti mencari jiwa,
dalam kita penginjilan itu bukan hal yang mudah pastinya. Dalam kita membapai orang itu bukan hal yang mudah ya. Kadang-kadang korban perasaan, koper, ya kan? Korban perasaan, dikasih tahu sekali, nggak nurut. Dikasih tahu 2 kali, begitu lagi. Dikasih tahu 3 kali, mengulangi lagi. Tapi disinilah kita belajar untuk melayani dengan sungguh-sungguh. Kalau saya baca ini ya, saya teringat kepada Bapak Gembala kita. Dia selalu dalam pelayanannya melayani dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu Saudara tahu? Mungkin cuma saya nggak tahu yang lainnya. Saya pernah membuat beliau sampai menangis gara-gara untuk mendidik saya. Itu bukti, ya bukti saya lihat sendiri. Betapa dia pingin melihat orang lain maju. Dia pingin melihat orang lain berubah. Dia pingin melihat orang lain itu hidupnya benar. Berarti bukan hanya asal-asalan membapai, bukan asal-asalan pelayan. Kalau asal-asalan, ngapain sampai nangis? Ngapain sampai mencucurkan air mata? Ya, kalau bukan karena kasih yang sungguh-sungguh itu. Amin. Jadi kalau kita bilang mengasihi itu, pasti berbicara tentang melayani. Bukan hanya melayani dengan setengah hati. Kalau lagi mood, saya melayani deh. Ya kan? Tapi kalau saya lagi banyak masalah, lagi sedih, lagi nggak punya pekerjaan, lagi ditinggal pacar mungkin, lagi berantem sama pasangan mungkin, lagi pokoknya lagi keadaan nggak baik, saya nggak mau melayani. Nggak seperti itu. Kalau kita bilang kita mau mengasihi yang terhilang, yang pertama, ayo kita belajar melayani dengan sungguh-sungguh. Coba katakan kanan kiri, ayo kita melayani dengan sungguh-sungguh. Saya percaya keluarga New Life, saatnya kita sekarang ini bergerak bersama-sama. Amin. Kita melayani dengan sungguh-sungguh, bukan hanya lagi melayani dengan setengah hati. Saatnya sekarang kita bergerak bersama. Amin. Kalau kita bilang kita mau mengasihi, tapi kalau kita tidak mau melayani dengan sungguh-sungguh, kasih seperti apa yang kita mau berikan? Kasih itu bukan cuman ucapan bibir aja. Kalau cuma ucapan bibir itu namanya gombal, ya kan? Tapi kita sukanya digombalin gitu kan? Siapa yang suka digombalin? Oh, Vivi nggak suka digombalin. Vivi udah terbukti ya, Vi ya. Udah terbukti kalau Vivi. Ya, kita melayani dengan sungguh-sungguh. Bukan cuma ngomong, I love you Jesus. Waktu dia tanya Petrus, Yesus bilang, gembalakan domba-dombaku kalau engkau mengasihi aku. Layani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Melayani dengan sungguh-sungguh itu ada air mata. Ya, jadi nggak apa-apa. Kalau kita lagi bimbing orang, korban perasaan, ya udah nggak apa-apa. Semuanya juga merasakan. Ya, Paulus juga seperti itu. Yesus juga seperti itu. Ya, Yesus jangan dikira nggak pernah ditolak. Yesus itu ditolak di kota kelahirannya sendiri. Biarpun begitu, ayat 20. Saya tidak segan-segan menyampaikan apapun yang berguna bagi kalian. Baik ketika mengajar di muka umum maupun dari rumah ke rumah. Ya. Melayani sungguh-sungguh itu tidak segan-segan menyampaikan apa yang berguna. Ya. Jangan pernah takut untuk menyampaikan kebenaran. Jangan pernah takut untuk menyatakan kebenaran. Jangan sampai gini, saya nggak berani deh ngomong. Takutnya nanti anak rohani saya udah nggak mau lagi dibapai oleh saya. Padahal tahu itu salah. Kalau Bapak Gembala kita, kalau salah ya salah.
Siapapun itu, dia akan bilang kamu salah. Ya. Kalau dulu, dulu ya waktu di gereja lama, dia sangat-sangat tegas. Sangat-sangat tegas. Berbeda sekali dengan waktu dia mengembalakan di New Life. Ya. Sangat-sangat tegas. Makanya banyak orang yang kalau tidak mengenal beliau, dikiranya beliau itu kejam gitu ya. Karena apa? Ada disiplin, ada didikan, ya. Kadang kata-katanya juga keras gitu. Tapi ujung-ujungnya kita tahu bahwa semuanya adalah untuk demi kebaikan diri kita sendiri. Untuk demi kebenaran itu dinyatakan. Kamu salah loh. Gitu. Ya, jadi jangan segan-segan ya untuk menyampaikan apa yang berguna bagi orang lain. Amin. Ya, itulah melayani dengan sungguh-sungguh. Jangan lihat, aduh itu orangnya lebih saya nggak berani deh. Kayaknya dia lebih sekolah tinggi ya, saya aja nggak sekolah tinggi, masa saya kasih tahu dia. Kalau salah ya salah, kalau benar benar ya. Kita harus berani untuk menyatakan kebenaran, untuk hidup orang lain supaya orang lain berubah hidupnya. Amin. Yang 21, saya selalu mengajar dengan terus terang. Ya, harus mengajar dengan terus terang, dengan jujur. Jangan ada udang di balik bakwan. Ya, jangan ada sesuatu yang disembunyikan, yang maksud apapun itu. Pokoknya kalau kita untuk melayani, layanilah dengan sungguh-sungguh, layanilah dengan tulus orang. Ya. Orang mau salah mengerti kita nggak apa-apa, Ibu Saudara. Kita belajar untuk dewasa saat ini. Amin. Kalau memang dulu kita orangnya gampang sensian, ya, gampang tersinggungan, dikasih tahu tersinggung, ayo kita berubah. Amin. Kalau kita mau mengasihi yang terhilang, ayo kita belajar dulu hal-hal yang esensi aja. Ya. Yang pertama apa? Melayani dengan sungguh-sungguh. Kalau melayani sungguh-sungguh berarti apa? Ada air mata, ada kesusahan. Gak apa-apa, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita belajar sama-sama. Yang kedua, kita mau belajar di ayat 22. Tetapi sekarang saya wajib menaati Roh Allah yang menyuruh saya pergi ke Yerusalem, dan saya tidak tahu apa yang akan terjadi dengan saya di sana. Ya, kata Paulus seperti itu. Sekarang saya wajib untuk menaati Roh Allah. Dalam mengasihi yang terhilang, kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita. Kita nggak bisa mengandalkan kemampuan berpikir kita. Mungkin kita pintar, mungkin kita lulusan S1, S2, S3 ya, S4, S lilin gitu. Profesor, doktor mungkin. Ataupun kita nggak ada gelar apa-apa. Tapi juga kita jangan jadi kecil hati. Ya, mengasihi yang terhilang kita perlu sekali mentaati Roh Allah, Roh Kudus. Ya, yang menyuruh saya pergi ke Yerusalem, saya tidak tahu apa yang akan terjadi dengan saya di sana. Kalau di TB-nya ini adalah tawanan roh. Ya, kata-kata tawanan roh. 23, lagi pula di setiap kota yang baru-baru ini saya kunjungi, Roh Kudus sudah memberitahukan bahwa nanti saya akan diberkati. Di penjara. Roh Kudus udah kasih tahu, bukan bilang ke sana nanti kamu diberkati. Enggak. Akan dipenjara dan apa? Mengalami penderitaan. Tapi di ayat atasnya, saya wajib mentaati Roh Allah. Wow, luar biasa. Ya, luar biasa sekali. Di dalam mengasihi yang terhilang, kita perlu taat kepada Roh Allah. Tanpa Roh Allah, tanpa Roh Kudus, mustahil kita bisa mengasihi orang-orang di luar sana.
tanpa bantuan Roh Kudus, tanpa hikmat Roh Kudus, jangan dikira kita mampu. Nggak bisa. Karena apa? Karena kedagingan kita itu lebih kuat sebetulnya. Ya, kadang-kadang kita udah ketemu orang, ragu-ragu. Aduh, ini gimana ya caranya? Ah, udahlah. Nanti aja besok kalau ketemu lagi. Dikasih kesempatan ketemu jiwa. Aduh, mau ngomong apa ya? Saya kan nggak sekolah teologi. Aduh, saya nggak ikut lagi metode penginjilan nggak tahu gimana ngomongnya ini. Tapi kalau Tuhan suruh, kita wajib taat. Amin. Ya, taat kepada Roh Allah. Sama-sama kita katakan, taat kepada Roh Allah. Kita nggak bisa mengandalkan kekuatan dan kemampuan kita. Waktu ini adalah Yesus waktu mengutus murid-muridnya, ya, di dalam Lukas 9 ayat 1 sampai 3. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka. Ya, murid-muridnya aja waktu penginjilan, waktu Yesus utus, itu tidak mengandalkan kekuatan mereka, tidak mengandalkan kepintaran mereka, tidak mengandalkan pengalaman mereka bersama Yesus. Ya, Yesus memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk mengusir setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan ia mengutus mereka, murid-muridnya itu diutus dulu baru pergi. Ya, diutus, diberi kuasa, diberikan tenaga, diberikan kemampuan, baru bisa pergi. Bukan karena mereka mau sendiri pergi, enggak. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Katanya kepada mereka, kata Yesus kepada murid-muridnya, katakan apa? Jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Maksudnya apa? Kita tidak bisa mengandalkan sumber yang berasal dari diri kita, Bapak Ibu Saudara. Waktu kita mau penginjilan, waktu kita mau mencari jiwa, kita nggak bisa mengandalkan apa-apa. Nggak bisa mengandalkan uang kita, nggak bisa. Kalau kita mengandalkan segala sesuatu yang bersumber dari diri kita, itu sifatnya sangat terbatas. Uang bisa habis, benar ya? Makanya Yesus waktu mengutus muridnya juga dibilang, gak usah bawa apa-apa. Artinya apa? Yesus pingin murid-muridnya mengandalkan tenaga dan kuasa yang Tuhan sudah berikan. Amin. Yaitu Roh Kudus. Yesus pingin murid-muridnya mengandalkan sumber yang tidak terbatas itu. Sumber yang tidak terbatas ada di dalam diri Bapak, Ibu, Saudara, dan saya di tempat ini. Yaitu Roh Kudus. Amin. Jadi jangan bilang, aduh aku gak punya uang. Gimana saya bisa menginjil? Aduh tempatnya jauh banget nih. Ya Bapak, Ibu, Saudara. Kita pun sama-sama punya tenaga dan kuasa dari Roh Kudus. Amin. Dari Tuhan melalui Roh Kudus. Luar biasa kalau kita mau belajar. Yang penting apa? Kita mau belajar. Kita mau belajar taat. Kalau ada jiwa kita belajar untuk memberitakan. Karena ada kuasa yang tidak terbatas yang ada di dalam kehidupan kita yang sudah Tuhan anugerahkan. Sayang banget kalau kita tidak menggunakan kuasa itu. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, kita mau sama-sama belajar. Sudah 2 poin yang kita belajar. Yang pertama apa? Kalau kita mau mengasihi yang terhilang, melayani dengan sungguh-sungguh, ya. Yang kedua, taat kepada pimpinan Roh Allah. Taat pada Roh Allah. Ayat 24 dikatakan, tetapi bagi saya
kesengsaraan itu bukan masalah, kata Paulus. Ini sangat luar biasa sih. Tapi bagi saya kesengsaraan itu bukan masalah. Mati pun saya tidak takut. Dikatakan apa? Saya hanya ingin tetap berjuang dengan sukacita sampai garis akhir dan menyelesaikan tugas yang sudah Tuhan Yesus percayakan kepada saya, yaitu memberitakan kabar baik tentang keselamatan karena kebaikan hati Allah. Yang ketiga, ya, tetap berjuang sampai garis akhir dan tidak lalai menyelesaikan tugas. Amin. Ya, kita harus berjuang sampai garis akhir. Kenapa kita harus berjuang? Ya tadi, berjuang melawan kedagingan kita. Berjuang mengalahkan perasaan kita. Berjuang mengalahkan pikiran kita yang gak benar. Makanya kita harus menaklukkan pikiran, perasaan, kehendak kita di dalam Kristus Yesus. Sehingga apa? Sehingga kita bisa mencapai garis akhir. Kalau waktu penghiburan ya, Bapak Gembala kita lihat ya, begitu banyak orang yang berterima kasih atas kehadiran beliau. Ya. Saya selama 18 tahun bersama-sama dengan beliau. Saya nggak tahu loh kalau beliau itu punya kegiatan yang banyak segudang kayak gitu. Saya pikir cuman ngajar, habis itu new life, keluarga ya, keluarga di rumah, itu aja. Ternyata ya ampun, sibuk kali beliau gitu kan, sibuk sekali dengan kondisi fisik yang beda dengan orang-orang normal biasanya. Sangat luar biasa ya. Sangat luar biasa. Saya baru tahu dan wah, bangga juga ya. Kita bangga banget kita punya Bapak Gembala. Kita dipertemukan ya, digembalakan ya. Itu sangat luar biasa. Katakan Paulus, mati pun saya tidak takut. Orang yang kayak gini jarang ada nih. Sampai mati aja dia udah gak takut. Ya, yang dia pingin hanya tetap berjuang dengan sukacita sampai garis akhir dan menyelesaikan tugas yang sudah Tuhan Yesus percayakan kepada saya. Bapak Ibu Saudara, jiwa-jiwa itu adalah tugas setiap kita. Jiwa-jiwa itu, saya ulangi, adalah tugas setiap kita. Kenapa Paulus bisa ngomong seperti ini? Kita perhatikan ya ayat selanjutnya. Ini sangat-sangat luar biasa memberkati saya. Sampai waktu saya baca ini berulang-ulang saya merinding, Bapak Ibu Saudara. Ayat 25, terjemahan barunya. Dan sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi. Ini adalah perikop tentang Paulus di Efesus ya. Dia ini adalah kata-kata perpisahan karena Paulus tidak bisa melayani di kota Efesus lagi, jemaat Efesus. Dan sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi. Kamu sekalian yang telah kukunjungi untuk memberitakan kerajaan Allah. Perhatikan ayat 26, Bapak Ibu Saudara. Sebab itu pada hari ini, kata Paulus, aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih, tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Luar biasa, Bapak Saudara. Waktu saya baca ini, bagaimana dengan saya, gitu ya? Apakah kita berani untuk ngomong seperti ini? Sebab itu pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih. Tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Artinya apa?
Dia sudah memakai setiap kesempatan ketemu orang, dia beritakan Yesus. Urusan orang itu mau percaya apa enggak, itu bukan urusan Paulus lagi, bukan urusan kita. Ya. Dalam kita menginjil juga tidak perlu kita stres kalau orang itu tidak percaya Yesus. Yang penting adalah kita menggunakan setiap kesempatan yang ada, jiwa-jiwa yang Tuhan sudah kirim di sekitar kita, keluarga kita, tempat lingkungan kerja kita, ya, tetangga kita, siapapun itu yang belum percaya Yesus, beranikah kita berbicara seperti ini? Aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih, tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Ayat 27, sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Sangat-sangat luar biasa ayat ini. Ayo kita sama-sama merenungkan. Karena jiwa-jiwa itu adalah tugas setiap kita, Bapak Ibu Saudara. Baik kita pelayanan di sini itu sangat baik. Tetapi maukah kita mulai memakai sisa umur kita, sisa waktu kita untuk kita beritakan Yesus, memberitakan seluruh maksud Allah kepada jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Memberitakan Yesus kepada keluarga kita mungkin yang belum percaya Yesus. Sehingga nanti kita juga bisa bicara seperti ini. Karena apa? Setiap orang yang kita ketemu, kita udah ngomong tentang Yesus. Setiap orang yang kita ketemu, kita udah bicara tentang Yesus. Jangan-jangan kita sering lalai. Ya, sering lalai. Padahal Tuhan sudah mengirimkan jiwa-jiwa untuk kita layani, tapi kita tidak melayaninya. Dan ini adalah tanggung jawab setiap kita. Tanggung jawab setiap kita. Bukan hanya kita sudah menerima keselamatan, lalu kita enak-enak aja. Tapi kita sudah menerima keselamatan. Masa kita tidak menangis? Masa kita tega untuk melihat orang lain binasa? Memang keselamatan itu bukan karena kita yang kasih ya, kita karena kita memberitakan Injil maka dia selamat. Enggak, maksudnya bukan itu, tapi gunakanlah kesempatan untuk memberitakan Yesus. Di dalam terjemahan Easy to Read version-nya dikatakan kayak gini. So today I can tell you one thing that I am sure of. God will not blame me if some of you are not saved. Tuhan tidak akan lagi menyalahkan saya kalau di antara kalian tidak selamat. Artinya apa? Paulus sudah benar-benar menggunakan setiap waktu dan kesempatan untuk memberitakan kabar baik. Memberitakan Yesus kepada setiap orang, setiap jemaat yang dia temui. Ya, luar biasa Bapak-Ibu Saudara. 27, I can say this because I know that I told you everything that God wants you to know. Dia sudah menyampaikan seluruh maksud Allah terhadap setiap orang yang dia ketemui. How? Jangan-jangan kita tahu kebenaran, kita simpan kebenaran itu untuk diri kita sendiri. Mari kita bersama-sama, Bapak Ibu Saudara, ya. Kita mau belajar. Mulai untuk bersaksi, mulai untuk memberitakan kabar baik.
kepada siapapun yang pernah kita ketemui. Ya, siapapun yang sekitar kita yang bisa kita ketemui. Nggak usah jauh-jauh kita mau menginjil ke kota ini, ke negara ini. Nggak usah, sekeliling dulu kita lihat. Mungkin keluarga kita sendiri aja ada yang belum percaya sama Yesus. Sudahkah kita memberitakan Yesus kepada keluarga kita? Atau kita nganggap, lah, nggak mungkin lah dia bisa percaya. Saya dulu begitu, saya sering kayak gitu, nggak mungkin nggak bisa percaya. Dia kan ini banget agamanya gitu ya. Ayo kita mau belajar ya. Kita mau belajar seperti Paulus. Sehingga kita bisa, kita masuk surga. Kita tahu bahwa kita sudah melakukan yang terbaik. Amin. Kita sudah menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan ya. Kita tidak lalai untuk menyelesaikan apa yang harusnya kita perbuat selama kita hidup. Bagaimana dengan kita? Kita cari jiwa, kita melayani jiwa, atau kita seperti Titus 3 ayat 9. Janganlah melibatkan diri ke dalam perselisihan bodoh mengenai silsilah dan perbantahan atau pertengkaran tentang hukum Yahudi. Hal-hal ini tidak berguna, hanya menghabiskan waktu. Maksudnya apa? Apakah kita sekarang masih sibuk untuk bertengkar, berselisih, ya? Bilang doktrin saya lebih benar. Harusnya begini loh. Harusnya perpuluhan ini enggak ini lagi di zaman sekarang, ributin itu aja. Sampai lupa tugasnya kita harusnya adalah menjangkau jiwa. Tugasnya kita adalah untuk melayani jiwa-jiwa. Kita sibuk bertengkar, berselisih pendapat ya. Dengan si A, si B, si C. Sibuk menjelaskan bahwa kita yang paling benar mungkin. Ayo kita belajar, bukan itu tujuan hidup kita ya. Jangan kita melibatkan diri ke dalam perselisihan yang bodoh ya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita mau sama-sama yuk. Sama-sama kita bisa sama-sama. Amin. Banyak sekali jiwa-jiwa yang menuju kebinasaan. Masa kita diemin aja? Masa kita tega gitu ya? Kita sudah menerima. Ayo kita pakai hidup kita. Amin. Udah sering kita saya ingatkan lagi, fokus pelayanan kita Kolose 1 ayat 36, dialah yang kami beritakan, Yesus yang kita beritakan. Apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat. Untuk apa? Untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Inilah fokus pelayanan kita. Ya, kita beritakan, tiap-tiap orang kita nasihati. Itulah pentingnya kita punya Bapak rohani. Ya, itulah pentingnya kita perlu bertumbuh di dalam sebuah gereja. Kita perlu bertumbuh di dalam sebuah komunitas. Kita perlu terbuka. Amin, Bapak Saudara. Tiap-tiap orang kami nasihati, tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmah untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Ya, kita sudah belajar ya prinsip dari mengasihi yang terhilang. Yang pertama melayani dengan sungguh-sungguh. Yang kedua taat kepada Roh Allah. Yang ketiga kita tetap berjuang sampai garis akhir dan kita tidak lalai menyelesaikan tugas kita. Kita mau sama-sama ya melangkah. Mulai sama-sama. Ayo jangan lagi ada yang hidup buat diri sendiri lah ya. Udah saatnya ya, berapapun kita yang ada di tempat ini, kalau kita sama-sama melangkah keluar ya, mencari jiwa,
Saya percaya gereja ini nggak cukup lagi nantinya. Ya, kita sama-sama yuk ajak satu jiwa, satu orang datang ke tempat ini. Kita muridkan, kita ajari, kita bapai, kita bagi hidup. Kita memang nggak sempurna, tidak ada orang yang sempurna, ya. Tapi Tuhan Yesus kita sempurna, amin. Roh Kudus yang sudah diberikan, dianugerahkan itu sempurna. Kita mampu karena ada Kristus yang memampukan kita, amin. Jangan pernah melihat diri kita, masa lalu kita, udah semuanya itu sudah berlalu, ya. Yang baru yang akan datang, yang sudah datang, amin. Yang lama sudah berlalu, jangan melihat itu. Lihat sekarang dan ke depan. Pak Gembala selalu ngomong gitu. Yang lama ya udah. Gak usah dipikirin lagi, gak usah diungkit-ungkit lagi, gak usah dilihat-lihat lagi, gak usah jadi penghalang ya. Tapi sekarang dan ke depan, kamu maunya apa? Sekarang dan ke depan, ayo kita sama-sama cari jiwa. Amin. Biar kita juga bersih. Ya, biar juga kita bisa bilang seperti Paulus ya. Bukan salah saya kalau ada orang yang binasa. Tapi kalau kita belum melakukan apa-apa, beranikah kita ngomong seperti itu? Ya, jangan-jangan jiwa-jiwa yang Tuhan sebenarnya percayakan, tapi kita sia-siakan begitu saja. Ya Bapak Ibu Saudara, kita mau belajar ya pada sore hari ini, ya melayani dengan sungguh-sungguh, taat kepada Roh Allah, dan tetap berjuang sampai garis akhir dan tidak lalai untuk menyelesaikan tugas. Amin Bapak Ibu Saudara, ya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan berkati. Ya, puji nama Tuhan. Sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus. Kita pemain musik boleh kembali, kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Pemain musik, WL, singer, boleh. Luar biasa ya kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita mau merenungkan bahwa kita mau melayani dengan sungguh-sungguh. Amin. Bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan kuat kuasa Roh Kudus yang begitu luar biasa yang ada dalam setiap kita. Kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu, buat kasih sayang-Mu Tuhan. Engkau mengajar kami pada sore hari ini Tuhan. Bahwa kami sungguh harus melayani dengan sungguh-sungguh. Dengan segenap hati, dengan segenap pikiran, perasaan kami Tuhan. Sebab itulah yang Kau mau dalam hidup kami. Itulah yang menjadi kerinduan-Mu. Tolong setiap kami Tuhan. Biarlah kami keluarga New Life boleh bergandengan tangan satu dengan yang lain. Sehingga kami kuat untuk melayani, mengasihi yang terhilang. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Memberkati anak-Mu yang sudah ambil bagian pada sore hari. Sudah menyampaikan isi hati-Mu, kebenaran firman-Mu ke setiap kami. Biarlah terus Engkau tambahkan hikmat dalam hidup. Dalam nama Yesus. Roh-Mu biar menyala-nyala dalam hidupnya untuk menyampaikan kabar baik bagi orang lain. Wah, Yesus adalah Tuhan yang mati di kayu salib, menebus segala dosa dan pelanggaran setiap orang. Berikan kemampuan, berikan kekuatan, sehingga di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Berikan kesehatan yang sempurna, berkati pekerjaannya, Dalam nama Yesus. berkati dia sebagai ibu rumah tangga. Dalam nama Yesus. Tuhan, biarlah kasih terus berlimpah-limpah. Dalam Damai nama sejahtera Yesus. sukacita Amin. berlimpah-limpah dalam hidup. Ya. Dan biarlah di dalamnya Tuhan Engkau dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Serahkan
hidupnya ke dalam tangan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.